kesempurnaan yang yang diklaim oleh Islam tentang Al-Quran itu diragukan. Kenapa? Banyaknya terdapat kalau saya bilang banyaknya terdapat perbedaan-perbedaan. Saya mengajak Bu Batil Hafiz untuk masuk Islam kembali, karena Al-Quran satu-satunya kitab suci yang bisa Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ruang Diskusi dan Dialektika Ilmiah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas sebuah momentum diskusi yang sangat menarik, mendalam sekaligus menantang akal sehat. Sebuah forum perdebatan teologis dan akademis yang mempertemukan seorang perempuan murtadin dengan Ustadz Ipung Atria. Diskusi hangat ini menyoroti satu tema sentral yang selalu menjadi diskursus krusial sepanjang sejarah: autentisitas, struktur, dan kebenaran mutlak Al-Quranul Karim. Mari kita telah bersama bagaimana jalannya argumentasi ini secara objektif dan komprehensif dari awal hingga akhir. Simak ulasannya selengkapnya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk memberikan dukungan sederhana dengan cara tekan tombol subscribe dan like video ini. Dengan begitu kita bisa menjadikan saluran ini sebagai sarana berbagi ilmu dan kebaikan. Saya doakan yang subscribe tetap istiqomah dan kelak dimasukkan ke dalam surga. Nah, di Al-Quran ini lucu sekali. Bismillahirrahmanirrahim untuk Al-Fatihah itu tidak dijadikan ayat, hanya muqaddimah saja. Nah, ayat pertama Alhamdulillah. Uniknya lagi, ya, Alif Lam Mim itu tidak ayat pertama, Ustaz. Disambungkan dengan Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi. Artinya, nyun ngapunten, mohon maaf, artinya kesempurnaan yang yang diklaim oleh Islam tentang Al-Quran itu diragukan. Kenapa? Banyaknya terdapat kalau saya bilang banyaknya terdapat perbedaan-perbedaan. Kalau kita lihat di sini dalam satu ayat saja saya jelaskan, ya. Tuqbalu, mungkin Bapak Ibu bisa membuka Al-Quran yang ada terjemahannya. Boleh? Ada yang membawa Al-Quran yang ada tarjimnya? Mungkin di HP? Bisa? Ada yang bisa lihat? Kalau di Indonesia biasanya memakai versi Hafs. Hafsun, pakai Hafs. Ha, Fa, dan Shad. Biasanya pakai yang ini. Ya. Kalau Ruh, ini orang-orang Afrika itu pakai begini. Ya. Coba kita lihat. Mungkin bisa buka, Ustadz, semua teman-teman di sini. Coba baca artinya. Wattaqu yaumal la tajzi nafsan an nafsi syai'an wala yuqbalu. Ini adalah manuskrip San'ah. Manuskrip San'ah. Ini lolos uji karbon. Pengujinya non-muslim. Namanya Rudiger Puin sama Hans Kaspar Graf von Bodmer dari Jerman. Laboratoriumnya bukan di Arab, uji karbonnya di Eropa. Pengujiannya itu di Swiss. Dan hasilnya ini tembus zaman Nabi Muhammad SAW. Ini disinyalir sebagai milik Sayyidina Ali ibn Abi Thalib. Karena beliau dulu memang zaman pemerintahan beliau itu sampai ke sana, sampai ke San'ah. Beliau sering ke sana. Dan beliau dulu waktu zaman Nabi, beliau suka menulis dari firman Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Jadi ini milik beliau pribadi. Rentangnya usianya 578 sampai 669 Masehi. Pertanyaannya, ada saudara kita Kristen bilang, itu kan Nabi Muhammad lahir tahun 570. Lah itu berarti Nabi Muhammad masih kecil, masih bayi, masih kanak-kanak. Al-Quran sudah ada. Tidak begitu. Ini kan aslinya kulit hewan, kulit domba. Jadi kulit domba itu, yang ini dinilai adalah diuji karbon, itu kulit dombanya, bukan tintanya. Jadi kulit domba itu disamai dulu, disiapkan, ditaruh di lemari, begitu kan? Nanti kapan-kapan dipakai, begitu. Ya sama seperti kita kalau sekolah SD, SMP, SMA, beli buku tulis, tidak selalu langsung kita pakai toh. Nah itu,
Jadi orang zaman dulu itu begitu, disimpan dulu. Nah, itu dihitung dari ini, kulit hewannya, bukan tintanya. Tingkat akurasinya 95%. Hadirin, ini adalah Mushaf Heze Osmana Nisbat Adilan, Mushaf Syarif Topkapa Saraya Muzassanus Hasa. Ini adalah manuskrip Utsman bin Affan asli, dan ini adalah saat ini disimpan di Museum Topkapı, Istanbul, Turki. Sahih. Dan ini saat ini menjadi bukti yang tak terbantahkan bahwa Al-Quran tidak pernah dirubah atau tidak pernah berubah. Seperti ini isinya. Seperti ini. Ya. Rasem polos, tanpa harokat, tanpa nomor ayat, tanpa tanda baca, tanpa tanda titik. Seperti ini. Itu kalaupun ada titik-titik merah, itu adalah dikasih oleh para ulama-ulama selanjutnya, yang mereka sebagai petunjuk, ini arah bacanya mana, begitu. Jadi bukan pemberian dari Utsman bin Affan itu. Menjadi bukti otentik ini seperti ini, tanpa harokat, tanpa tanda baca, tanpa nomor. Tanpa nomor. Jadi tadi kalau misalnya Bu Fadilah Hafiz tadi mempersoalkan, ini yang Hafiz sekian ayat, yang waras sekian ayat, ya memang zaman dulu nggak ada nomornya. Jadi kalau satunya alif lam mim di Hafiz itu dihitung ayat 1. Di waras alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, baru dikasih nomor. Jadi gak ada masalah. Orang aslinya masih ada tanpa nomor. Ini membuktikan bahwa kekuatan hafalan orang zaman dahulu itu sangat kuat. Hanya berisi kode-kode saja. Al-Quran tidak pernah dirubah dari dulu hingga sekarang. Tradisi melestarikan Al-Quran beda dengan tradisi melestarikan Bible. Beda jauh. Al-Quran dilestarikan dengan namanya tradisi lisan. Apa itu? Hafalan. Yang kedua baru tradisi tulisan. Jadi tradisi tulisan itu kelasnya kelas bawah. Tradisi lisan itu adalah tradisi yang high class sampai sekarang. Kenapa? Kalau zaman dulu, zaman sekarang, kalau kita melihat sumber berita, ini nggak jelas kan? Ini AI atau apa kan begitu kan? Itu bisa kita konfirmasi. Ini sumbernya mana ini? Begitu. Nah, tradisi lisan itu dari situ adanya sanad namanya. Di Kristen mohon maaf, tidak ada sanad. Di Islam sanad itu dijaga. Tidak menjaga tradisi lisan itu aib. Tidak menjaga tradisi lisan itu aib. Contoh, sampai sekarang ini berlaku. Ketika saya ditanya oleh Bapak Ibu hadirin, berapa jumlah hafalan Al-Quran saya? Berapa juz? Malu saya kalau saya jawabnya sedikit. Malu. Zaman dulu begitu. Berapa juz Anda hafal? Aib. Lalu bagaimana awal mula terjadi perbedaan bacaan seperti yang dituduhkan Kristen, dituduhkan oleh Pendeta Budi Asali sama Bu Fadilah Hafiz tadi? Saya ceritani ini. Begini ceritanya. Sejarah pembukaan Al-Quran pertama kali itu ini, Sayyidina Utsman bin Affan. Yang pertama kali dilaksanakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya. Tapi bentuknya memang masih belum tertata rapi begitu. Masih tercacar-cacar begitu kan. Sayyidina Utsman bin Affan membentuk rapi seperti ini. Rapi seperti ini, lengkap. Mulai dari halaman pertama sampai akhir. Mulai dari surat pertama Al-Fatihah sampai akhir. Lalu Al-Quran ini disebarkan ke berbagai negara oleh utusan dari Utsman bin Affan. Disinilah terjadi persoalan.
Karena apa? Ini tanpa harokat, tanpa titik, tanpa tanda baca, tanpa nomor. Sehingga muncullah saat itu di berbagai negara. Ada anak bertanya kepada bapaknya, "Abi, Bapak, bacanya gimana ini?" Sehingga di berbagai negara wilayah tadi itu yang jauh sana, itu mulai muncul senior-senior, tokoh-tokoh yang kurang lebih ini tak ini. Karena huruf tak nggak ada titiknya, huruf ya nggak ada titiknya. Cukup seperti perahu begini. Ini tak apa, ya apa tak, nggak jelas begitu kan? Oh ini seperti ya tadi Bu Fadilah Hafiz ya. Di satu sisi, perempuan murtadin tersebut memaparkan sebuah premis yang menjadi landasan personal sekaligus di balik keputusannya meninggalkan keyakinan Islam. Ia melontarkan sebuah klaim skeptis menyatakan bahwa keputusannya keluar dari Islam didorong oleh temuan-temuannya yang ia anggap sebagai anomali di dalam Al-Quran. Menurut argumentasinya, kitab suci umat Islam ini mengandung berbagai bentuk bias, inkonsistensi tekstual, serta apa yang ia sebut sebagai kekeliruan konseptual yang tidak lagi relevan dengan logika. Klaim-klaim inilah yang kemudian ia jadikan landasan untuk menggugat otoritas wahyu. Tuqbalu. Jadi ini tak apa ya gitu kan. Di berbagai negara tadi itu. Baik. Saudara kita Kristen mungkin banyak yang belum mengerti tentang bahasa Arab, tentang huruf Arab. Saya berikan contoh dalam naskah Gedrik, ya, naskah huruf Gedrik. SY, BNR, BNR, MRSKN, DMPK, MSLHN. Ini dilafalkan turun-temurun generasi ke generasi. Disampaikan secara hafalan, secara lisan. Saya benar-benar merasakan dampak masalah ini. Itu dihafalkan oleh sahabat itu. Saya benar-benar merasakan dampak masalah ini. Kemudian, lantas, naskah di atas itu tiba di negara lain. Ada yang memberi abjad. Ini apa bacaan ini? Abi, Bapak, Ayah, ini gimana cara bacanya? Oh, paling gini. Saya benar-benar merisaukan dampak masalah ini. Sama enggak? Saya benar-benar merasakan sama saya benar-benar merisaukan. Sama tidak? Tidak sama. Tapi konteks yang dibicarakan sama. Tidak bertolak belakang, sama-sama tidak nyaman dengan masalah tersebut. Tapi tetap masih ada yang asli kan? Mana? Hafalan. Sama tulisan awal. Tulisan awalnya tadi ini. SY, BNR, BNR, MRSKN, DMPK, MSLHN. Sama seperti ini. Apakah ada aslinya? Al-Quran masih ada aslinya. Setelah saya, Ibu ya. Hadirin, saya lanjutkan. Master yang asli. Naskah manuskrip. Ya. SY, BNR, BNR, MRSKN, DMPK, MSLHN. Tradisi lisan, hafalan yang masih dijaga dari generasi ke generasi. Itu yang paling utama. Sampai sekarang. Orang, ini beda ya. Saudara kita Kristen sama Muslim beda jauh dalam menjaga kitab sucinya. Di gereja, saya ke gereja beberapa kali ya. Di gereja hampir minim sekali membacakan ayat Bible, minim sekali. Bahkan saya pernah 3 jam di gereja Koptik Kristen Yunani, Ortodoks Yunani. Itu Rusia ya. 3 jam saya di dalam. Saya dak dikduk. Romonya mau bicara, Romo akan membacakan Alkitab. Ternyata dibacakan kitab Galatia cuma 1 ayat doang selama berjam-jam itu. Beda, Muslim melestarikan Al-Quran dengan hafalan. Dipakai, disampaikan oleh imam-imam masjid dari Masjidil Haram sana, Masjid Nabawi, sampai ke pelosok-pelosok seluruh dunia. Hafalan. Tanpa baca, tanpa contekan. Bukti penjagaan Al-Quran melalui tradisi lisan. Adanya imam-imam masjid yang sehari bisa membaca 1 juz tanpa contekan, tanpa salah titik koma, terutama saat sholat tarawih. Tradisi seperti ini tidak ada di Kristen dan Yahudi dan agama manapun di seluruh dunia ini. Hadirin,
cara pembuktian Al-Quran tidak pernah dirubah. Tuduhan, misal, ini saya kasih contoh. Al-Quran itu dituduh, misal, ada saudara kita Kristen menyampaikan begini. Surat Al-Isra ayat 1 itu adalah ayat tambahan, ditambahkan oleh Abdul Malik bin Marwan. Karena disinyalir bahwa dulu di Al-Aqsa itu nggak ada masjid, begitu kan. Jadi surat Al-Isra ayat 1 bukan dari Allah, nggak pernah ada, itu tambahan. Nah, mari kita buktikan. Ini yang pernah diuji karbon tadi, karbon dating C14 tembus zaman Nabi. Kita buktikan surat Al-Isra ayat 1, apakah ada? Jawabnya ada, Bapak Ibu. Al-Quran tidak pernah dirubah, tidak pernah dicoret, tidak pernah ditambahkan. Ini buktinya. Al-Quran itu mushafnya diproduksi, dirapikan, dibukukan di zaman Utsman bin Affan, lalu disebar kemana-mana. Lalu dari situ muncul harokat-harokat, ngasih i'rab, fathah, kasroh, dhamma, dan seterusnya. Dan terjadi kesalahan-kesalahan di beberapa daerah. Kalaupun terjadi kesalahan di beberapa daerah, ya monggo di sana. Tapi Al-Quran yang asli tetap bertahan di mana? Makkiyah Madaniyah. Al-Quran itu turun di Mekah dan Madinah, dan dikembangkan, dilestarikan, dijaga sampai sekarang. Dari Mekah Madinah digunakan tiap hari, bacaan sholat, sampai taraweh pun satu hari satu juz sholat taraweh tanpa salah titik koma, tanpa contekan, dan seterusnya. Di mana? Mekah Madinah. Kalaupun ada kitab suci Al-Quran dengan qiraah di sana, di Qatar, di Libya, apa sana, ya terserah, namanya juga namanya orang memberikan i'rab, ya, tapi hafiz adalah yang paling mutawatir. Jarak waktu dan tempat terhubung sezaman, ya, dengan Nabi. Tim pembukuan mushaf Al-Quran, hafiz itu berasal dari sanad yang terdiri dari para sahabat yang semuanya penghafal Quran dan penulis Al-Quran yang pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad. Kami mengikuti yang lebih kuat. Hadirin, lalu apakah yang lain salah? Dulu Pak Pendeta Budi Asali bertanya kepada saya, kalau Anda pakai hafiz terus yang lain salah gitu tak? Nah itu jawabannya, tidak ada yang salah, melainkan yang lebih tepat adalah hafiz. Tidak ada yang salah, tidak merubah konteks makna, tidak membuat ajaran baru, tidak kontradiksi, tidak merubah akidah dan ketuhanan. Hadirin, mari kita buktikan. Ini yang sering disebut Gracia Pelo, Al-Baqarah ayat 85. Itu, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Itu hafiz yang sering kali kita pegang. Menanggapi tesis yang provokatif tersebut, Ustadz Ipung Atria tampil memberikan counter argumen dengan ketenangan yang luar biasa, tanpa emosi dan sepenuhnya bersandar pada metodologi ilmiah yang kokoh serta data yang valid. Beliau secara sistematis membongkar klaim-klaim tersebut dan membuktikan bahwa tidak ada kekeliruan, cacat logika, ataupun kontradiksi di dalam. Lebih jauh lagi, beliau menyitir dan membedah beberapa ayat Al-Quran yang secara presisi menjelaskan fenomena kosmologi dan sains modern. Fakta-fakta ilmiah yang dipaparkan Al-Quran ini merupakan sebuah anomali sejarah menakjubkan, sebab telah tertulis dengan sangat akurat sejak 14 abad yang lalu. Sebuah masa di mana teknologi modern dan instrumen penelitian ilmiah tercanggih sekalipun belum pernah lahir di benak manusia. Hal ini membuktikan bahwa Al-Quran bukanlah produk pemikiran manusia, melainkan wahyu dari Sang Pencipta alam semesta. Ya, di Mekah Madinah sampai Indonesia sini, hafiz ini, mayoritas seluruh dunia pakai hafiz ini. Ya. Kemudian waris ini Al-Quran berkembangnya di Afrika, jauh dari Mekah Madinah. Ya, dia pakai qiraah sendiri ya. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Tadi pakai tak, ini pakai ya. Artinya, kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu sesamamu dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan, dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu selain kenistaan dalam kehidupan dunia
dan pada hari kiamat mereka dikembalikan pada azab yang paling berat, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kalian kerjakan. Yang satunya, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Beda, tapi tidak ada yang salah, tidak merubah konteks makna, tidak membuat ajaran baru, tidak kontradiksi, tidak merubah akidah dan ketuhanan. Saya kasih contoh lagi. Ini juga yang sering tadi disebut oleh Bu Fadilah Hafiz ini. Al-Ahzab ayat 68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana atihim di'afaini minal adabi wal'anhum la'nan kabira. La'nan kabira. Hafiz. Kita lihat Warsh. Rabbana atihim di'afaini minal adabi wal'anhum la'nan katsira. Satunya kabira, satunya katsira. Mana yang benar? Mana yang salah? Tidak ada yang salah. Tapi lebih tepat Hafiz, ya. Hafiz, ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat. Ya, jumlahnya itu intensitasnya azab 2 kali lipat, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Yang Warsh, ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat, dan laknatlah mereka dengan laknat yang banyak. Ini, mana yang benar, mana yang salah? Tidak ada yang salah, tidak merubah konteks makna, tidak membuat ajaran baru, tidak kontradiksi, tidak merubah akidah dan ketuhanan. Aslinya begini, aslinya begini. Di Mushaf Al-Quran, baik itu yang ini Ali bin Abi Thalib San'a sama yang Utsman bin Affan, begini nih. Tidak ada titik, tidak ada tanda baca, tidak ada fathah kasrah dhamma, tidak ada nomor ayat. Ini adalah manuskrip San'a, halaman 213, Quran surat Al-Ahzab ayat 68. Tercantumnya begini, nggak ada harokat, nggak ada titik. Ini yang tadi itu, yang disebutkan tadi itu. Ini wal'anhum la'nan kabira, tadi itu seperti ini. Ini wal'anhum la'nan kabira, katsira, tidak ada titik, tidak ada harokat. Hadirin, ini manuskrip Utsman halaman 1104. Sama, semua manuskrip yang ditemukan Al-Quran itu sama. Beda dengan Bible. Bible itu yang ini manuskrip, misalnya Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, yang ini dihapus ayatnya, yang ini hilang, yang ini ada tambahan, dan seterusnya. Al-Quran, manuskrip manapun sama. Ini wal'anhum la'nan kabira, wal'anhum la'nan katsira. Konteksnya sama. Ya, ini Al-Anbiya ayat 4 yang disebutkan oleh Bu Fadilah Hafiz tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ardi wa huwas sami'ul alim. Warsh gimana bunyinya? Warsh begini. Mohon maaf. Ini Hafiz, ini Warsh, ini saya salah ketik. Ini Warsh ini. Qul, satunya qala tadi, yang Hafiz. Yang ini qul rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ardi wa huwas sami'ul alim. Artinya gimana? Artinya begini. Beda memang, beda. Dia Muhammad berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan dia maha mendengar, maha mengetahui. Warsh, katakanlah Muhammad, katakanlah hai Muhammad, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan dia maha mendengar, maha mengetahui. Tidak ada yang salah, tidak merubah konteks makna, tidak membuat ajaran baru, tidak kontradiksi, tidak merubah akidah dan ketuhanan. Hadirin, aslinya begini. Tidak ada titik, tidak ada harokat, tidak ada tanda baca satupun. Ini manuskrip Utsman halaman 820, Quran surat Al-Anbiya ayat 4. Ini tadi itu. Hanya gini, nggak jelas ini. Ini fa apa qaf. Begini, seret. Masya Allah ya, betapa orang dahulu itu daya hafalannya itu kuat. Masya Allah, merinding saya. Saya mengajak Bu Fadilah Hafiz untuk masuk Islam kembali. Karena Al-Quran satu-satunya kitab suci yang bisa. Ya Allah, ya Allah.
Pada akhirnya perdebatan ilmiah ini mengantarkan kita pada sebuah filosofis yang sangat mendalam tentang hakikat kebenaran. Kita disadarkan pada sebuah realitas bahwa hidayah atau petunjuk iman ilahi yang teramat mahal dan bernilai tinggi. Ia adalah cahaya yang hanya Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada jiwa-jiwa yang dikehendakinya, yang memiliki ketulusan untuk menerima. Melalui dinamika diskusi ini, kita dapat menyaksikan sebuah sosial yang sering terjadi. Meskipun perempuan murtadin tersebut kapasitas intelektual yang tinggi, retorika yang struktur, dan kecerdasan akademis, semua atribut dunia itu ternyata tidak serta-merta menjadi jaminan bagi terbukanya pintu hati untuk menerima pancaran kebenaran Islam. Kecerdasan tanpa ketundukan jiwa seringkali hanya melahirkan dinding kesombongan yang menghalangi masuknya. Semoga kita semua senantiasa dijaga dalam hidayah, keimanan, dan ketetapan hati di atas jalan yang diridainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.